Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama pergi ke laut, berdua-dua melihat pelangi. Salam pertama kurang disambut, salam kedua saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah semangat, kayak orang lagi puasa aja. Belum makan apa? Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ketua DKM Islamic Center Ar-Rahmah, yaitu Bapak Tolingul Anwar, dan Ketua Peribadatan Bapak Haji Dedi Mulyadi, lalu teman saya Ustaz Sodik, satu pelatihan, dan seluruh pengurus DKM Masjid Islamic Center Ar-Rahmah yang semoga selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, panjangkan umurnya, disehatkan dalam keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini Al-Fakir insyaallah akan menyampaikan satu tema yang tema umumnya adalah tazkiyatun nafs, pensucian diri. Sebagaimana kita tahu bahwa manusia itu terdiri dari aspek fisik dan aspek ruhani. Jika manusia hanya fisiknya saja tanpa ruh, maka dia bukan manusia, ia adalah mayat. Jika ruh saja tanpa fisik, maka dia juga bukan manusia. Disebutnya manusia ketika memiliki ruh dan memiliki jasad. Tapi kebanyakan manusia merasa heboh, setengah mati, jungkir balik cari solusi kalau kena penyakit dalam urusan fisik. Palanya benjol karena bisul, setengah mati nyari gimana caranya supaya bisul ini selesai masalahnya. Badan meriang, setengah mati cari solusi, tanya ke dokter gimana solusi, cari obat dan segala macam. Badan nauzubillah min zalik, misalnya kakinya main bola jatuh, patah kaki kirinya, pasti langsung cari solusi atas permasalahan penyakit fisik tadi. Hanya saja penyakit fisik itu tidak menyebabkan seseorang masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Belum pernah Pak saya nemu orang atau dalil apapun yang mengatakan bahwa lu kenapa masuk neraka? Iya nih, malaria. Nggak ada. Kenapa masuk neraka? Iya nih, asam urat, kolesterol. Nggak ada. Yang menyebabkan seseorang itu masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala adalah ketika hatinya keruh, hatinya busuk, hatinya kena penyakit dan tidak kunjung diobati. Maka pada kesempatan kali ini sangat tepatlah ketika panitia, ketika pengurus DKM memilihkan sebuah tema berjudul Tazkiyatun Nafs, yaitu pensucian jiwa. Kita berharap Ramadan ini juga bisa mensucikan jiwa kita, sebagaimana janji Rasulullah, man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dalam riwayat yang lain, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dalam riwayat yang lain, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Begitu banyak ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan ini yang hadiahnya adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan bahwa Ramadan itu awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqum minan nar. Ramadan itu awalnya adalah kasih sayang Allah, pertengahannya adalah ampunan dari Allah, dan akhirnya adalah pembebasan dari api neraka. 2 dari 3 itu adalah tentang ampunan. Ampunan Allah, maghfirah, dan pembebasan dari api neraka itu sebenarnya sama, yaitu diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita keluar dari bulan Ramadan ini seperti bayi yang baru dilahirkan. Dalam keyakinan Islam, bayi baru lahir enggak punya dosa, kecuali keyakinan agama sebelah. Bayi baru lahir punya dosa, namanya dosa warisan. Enak jadi orang Islam, punya warisan, warisannya harta.
Kalau orang agama tetangga sebelah itu punya warisan namanya warisan dosa. Nauzubillah min zalik. Semoga Allah hindarkan kita dari semua keyakinan-keyakinan batil. Tentang tazkiyatun nafs, pembahasan ini sangat luar biasa luas, sangat luar biasa lebar. Hanya saja Al-Fakir hanya ingin mengetengahkan 3 hal pokok. Yang 3 hal ini merupakan rukun dari ibadah. Kalau rukun Islam kita pasti tahu, syahadat, salat, puasa, zakat, pergi haji, pasti udah hafal. Kalau syarat diterimanya ibadah kita juga pasti udah hafal. Pertama, beragama Islam. Yang kedua, dilakukan dengan niat ikhlas karena Allah Ta'ala. Yang ketiga, dilakukan dengan mengikuti ittiba'ur Rasul, mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada satu hal yang sangat penting sebenarnya, yang kurang begitu mendapatkan perhatian dari banyak manusia, yaitu apa? Rukun ibadah. Apa rukun ibadah? Yang pertama al-mahabbah, yang kedua al-khauf, yang ketiga ar-raja. Jika kita analogikan, 3 hal ini ibarat kata 2 sayap burung dan 1 kepalanya. Khauf, rasa takut kepada Allah, dan roja, pengharapan kepada Allah, itu ibarat 2 sayap burung yang dua-duanya harus mengepak. Nggak boleh burung cuma sayap kanannya doang, nggak bisa, atau sayap kirinya doang, nggak bisa. Nah, puncaknya adalah rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Percuma kalau burung mengepak sayap kanan dan kirinya tapi nggak punya kepala, nggak ada tujuannya. Nah, 3 hal ini harus ada dalam diri seorang muslim yang menyebabkan ibadahnya itu terpenuhi rukun dari ibadah. Yang pertama, kita akan bahas tentang al-khauf. Apa itu khauf? Khauf artinya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah Ar-Rahman ayat ke-46, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Dan bagi orang yang takut, khafa maqama rabbih, yang takut kepada kedudukan Tuhannya, jannatan, Allah berikan kepada mereka 2 surga. Tapi bukan waktunya membahas surga yang mana dan yang mana, surga apa saja dan apa saja, karena waktunya terbatas. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang percakapan penghuni surga untuk menunjukkan betapa pentingnya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala ceritakan dalam surah At-Tur ayat ke-52 ayat ke-25 sampai 28. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Wa aqbala ba'dhum 'ala ba'di yatasaalun. Dan mereka saling berhadap-hadapan. Penghuni surga ini saling berhadap-hadapan. Yatasaalun, lalu mereka saling bertanya, saling bicara, saling ngobrol, saling diskusi. Qalu, mereka berkata, inna, sesungguhnya, kunna, kami, qablu, sebelumnya, waktu masih di dunia, fi ahlina musyfiqin, pada keluarga kami sangat takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang mau masuk surga, syarat utamanya harus punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa takut yang menyebabkan kita terhindar dari perbuatan maksiat, rasa takut yang membuat kita punya rem dalam hidup ini. Saya kasih gambaran yang sederhana. Kalau ada maling masuk ke rumah warga, masuk ke rumah orang kaya, lalu tiba-tiba maling ini diteriakin, polisi, polisi, kabur. Kira-kira malingnya kabur nggak, Pak? Gila aja malingnya kabur, pasti kabur. Sekarang saya tanya, polisinya bisa nggak disogok sama maling tadi? Bisa, padahal itu polisi bisa disogok sama maling. Tapi kenapa maling itu kabur? Karena maling itu ngerasa punya salah kepada polisi tadi. Benar? Padahal polisinya juga belum tentu polisi yang benar, kan? Karena ada polisi yang benar, ada polisi yang nggak benar. Yang bisa disogok ada, yang nggak bisa disogok juga ada. Kalau kepada manusia yang bisa disogok aja, dia punya rasa takut yang luar biasa. Lalu bagaimana dengan kita yang takut, yang rasa salahnya kita, yang kemaksiatan kita
yang dosa-dosa kita begitu banyak kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah tidak bisa disogok. Lalu bagaimana mungkin kita nggak punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Rasa takut itu yang menyebabkan kita harusnya berhenti dari melakukan perbuatan maksiat. Belajar kita kepada nenek moyang kita. Siapa itu? Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam itu bukan orang yang sengaja menentang Rabbnya. Nabi Adam itu digelincirkan, mencoba untuk disesatkan oleh iblis, laknatullah alaih. Bukan sengaja Nabi Adam mengkhianati Allah, bukan. Nabi Adam disesatkan logikanya oleh iblis, sehingga Nabi Adam mendekati pohon yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Adam mendapatkan hukumannya, Nabi Adam di dunia taubat 40 atau 50 tahun. Nangis beliau sampai menjadi air sungai. Dosanya atu, nangisnya 50 tahun. Kita dosanya banyak, tobat gak pernah. Tobat entar-entaran aja dah, tanggung tobat mah. Ntar gue maksiat lagi, lu tobat entar-entaran aja, tanggung tobat mah. Gitu aja terus, nauzubillah min dzalik. Seolah-olah kita tahu kapan ajal kita akan muncul, kapan ajal kita akan tiba. Tapi rasa takut ini jangan membuat kita putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya rasa takut ini menyebabkan kita putus asa, lah itu justru yang dikehendaki oleh iblis, oleh setan. Di antara bisikan setan kepada orang yang suka berbuat dosa adalah, ntar aja tobatnya, ntar daripada lu tobat terus maksiat lagi, mendingan ntar aja sekalian tobatnya sekalian, ntar tobatan nasuha baru diterima. Daripada lu tobat maksiat lagi, berarti lu menistakan Allah berarti. Kayak bener omongannya ya? Kayak bener omongannya. Padahal yang setan mau adalah kita mati dalam keadaan belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah dengan sangat lembut memanggil kita. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakanlah wahai Rasulullah, ya ibadiyalladzi, wahai hamba-hambaku. Kita yang banyak dosa, kita yang sering maksiat, kita yang banyak berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala, dipanggil oleh Allah, wahai hamba-hambaku. Kok kayaknya nggak pantas ya kita dipanggil hamba sama Allah. Keseringan kurang ajar kita itu. Dilarang nggak kelarang, dilarang malah semangat dikerjain. Mata disuruh tahan, diumbar habis-habisan, semuanya dilihatin. Mulut disuruh jaga, semua aib orang kita sebar. Kok kayaknya kita nggak pantas disebut hamba Allah, tapi Allah sebut kita hambanya. Allah tahu kita asrafu ala anfusihim, kita itu berlebihan, melampaui batas kita dalam dosa. Tapi apa kata Allah? La taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan putus asa. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah yang maha sabar melihat tingkah laku kita, itu pasti ngampunin semua dosa-dosa kita jami'a, kata Allah. Semuanya. Enggak pakai satu-satu, jami'a, semuanya. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Ghafur, Maha Pengampun, dan Maha Rahim, Maha Penyayang kepada kita semua. Dalam sebuah hadis, ya Allah, setiap ingat hadis ini saya ingat dosa, ya Allah. Betapa sabarnya Allah itu jadi Tuhan kita ya. Nggak ada Allah itu dendam sama kita. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dikatakan bahwa ketika seorang hamba melakukan perbuatan dosa lalu ia berkata, ya Allah, aku telah melakukan perbuatan dosa dan tidak ada yang dapat mengampuni dosaku kecuali Engkau ya Allah, maka ampuni dosaku ya Allah. Lalu Allah berkata, hambaku melakukan dosa dan dia tahu bahwa tidak ada yang dapat mengampuni dosa kepadaku. Dia telah akui perbuatan salahnya, maka aku akan ampuni dosa-dosanya.
Lalu hambaku datang lagi dengan dosa yang lain. Ya Allah, aku telah melakukan dosa yang lain ya Allah, dan tidak ada yang dapat mengampuni dosaku kecuali Engkau. Maka Allah berkata lagi, hambaku melakukan perbuatan dosa dan dia tahu tidak ada yang dapat mengampuni dosanya kecuali aku, maka aku ampuni dosanya. Hambaku datang lagi dengan dosa yang lain lalu berkata, ya Allah, sesungguhnya aku telah melakukan perbuatan dosa dan tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau ya Allah. Allah berkata lagi, hambaku telah melakukan perbuatan dosa dan dia tahu tidak ada yang dapat mengampuni dosanya kecuali aku, maka saksikanlah wahai malaikat, aku telah mengampuni dosa-dosanya dan dosa yang akan dia lakukan di masa yang akan datang, dan aku telah ridha kepadanya, aku ampuni dosanya. Allah karim. Kita nih Pak, kalau disakiti nama orang, kita ingat sampai kita mati. Ini yang gibahin gua nih orangnya nih orang gibahin gua nih. Ini yang makan harta kemarin gua, minjem kagak balik-balik, ditagih malah galakan dia. Ini dosa. Semua nih diingetin sama kita atu-atu orangnya Pak. Padahal salahnya bisa jadi cuma sekali, baiknya banyak, tapi yang kita ingat cuma salahnya doang. Allah tahu banyak banget dosa kita, nggak dilihat dosa kita. Yang dilihat apa? Kita datang kepada Allah, kita akui semua perbuatan salah kita. Allah ampuni semua perbuatan dosa kita. Ya Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang paling berhak, yang paling pantas untuk kita harapkan pahalanya, sehingga kita dalam hidup ini selalu berada dalam keseimbangan, rasa takut akan dosa dan rasa harap akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tak kalah penting, kita perlu yang namanya cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surah Al-Baqarah ayat 165, Allah mengingatkan kita, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Dan di antara manusia ada yang menjadikan tandingan-tandingan selain Allah, yang mereka mencintai tandingan itu sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang yang beriman amat sangat besar cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah karim. Dalam kitab Ad-Da'wad Dawa'un yang dikarang oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, murid dari Ibnu Taimiyah, beliau mengetengahkan satu bab dalam kitab Ad-Da'wad Dawa'un itu yang judulnya adalah Tauhidul Mahabbah, mentauhidkan Allah dalam urusan cinta. Jadi bukan sekedar taat aja, kita nggak boleh nggak boleh taat kepada selain Allah lebih daripada Allah. Tapi dalam urusan cinta pun ternyata sama. Dalilnya itu tadi, bahkan cinta kepada sesuatu sama dengan cinta kepada Allah, nggak boleh. Bahkan Allah menerangkan di bagian selanjutnya, walladzina amanu. Adapun orang yang beriman itu, berarti yang sebelumnya itu tidak dianggap beriman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang menyamakan cinta kepada Allah dengan sesuatu selain Allah tidak dianggap beriman. Asyaddu hubban lillah, amat besar sangat cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai penutup, Al-Fakir ingin mengetengahkan sebuah hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman. Ada 3 hal, ada 3 poin, ada 3 perkara yang jika ada pada diri seseorang, maka dia akan merasakan manisnya iman. Bapak pernah ngalamin mulut itu Pak, mulut hambat, makan ini, atau mungkin ada yang pernah kena COVID, nauzubillah min zalik. Itu kan salah satu tandanya kan mulut nggak bisa ngerasain apa-apa. Itu sengsara. Nah kalau nggak bisa ngerasain makanan rasa manis, asam, asin aja sengsara, lalu bagaimana dengan orang yang nggak bisa merasakan nikmatnya iman? Nggak bisa lagi dia merasakan nikmatnya sujud,
nggak bisa lagi dia rasakan nikmatnya tilawah, nggak bisa lagi dia rasakan nikmatnya membantu orang yang membutuhkan, nikmatnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak bisa merasakan nikmatnya itu semua, maka dia hanya ibadah hanya untuk menggugurkan kewajiban. Nih zakat udah, nih salat udah, nih tilawah udah, hanya untuk menggugurkan kewajiban. Tidak ada zauk, tidak ada rasa sama sekali dalam hatinya. Dan yang paling pertama poin dalam hadis ini, kata Rasulullah apa? Ayyakunallah war rasuluhu ahabbu ilaihi mimma siwahuma, yaitu Allah dan Rasulnya dijadikan sebagai yang paling dicintai daripada selain Allah dan Rasulnya. Sebagai perenungan, bagaimana status kita di hadapan Allah? Apakah sudah kita menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai zat yang paling kita cintai lebih dari segalanya, atau kita masih menjadikan dunia lebih dari cinta kita kepada Allah dan Rasulnya? Semoga Allah menjadikan kita kriteria orang yang beriman yang asyaddu hubban lillah, yang amat besar cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.